Praps jauh lebih dibutuhkan bangsa ini daripada wakilnya. Amit-amit Pak. Jangan sampai Pak Praps dijatuhkan di tengah jalan dengan konspirasi demi naiknya yang mulia, yang terhormat, yang bijak. Ialah Bapak Wapres terpilih. Ketemu lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bareng Bayus. Once upon a time, tidak ada hujan, tidak ada angin, geledek pun tidak ada. Presiden terpilih Prabowo Subianto menuduh ada yang mengaku-ngaku seolah-olah Bung Karno itu milik satu partai. Walau tidak menyebut merek, tuduhan ini ceto melo-melo menunjuk ke pada PDIP. Wah, apa yang membuat Pak Praps ini sekonyong-konyong terlihat amat sangat jengkel dengan partai yang mengusung Soekarno ini? Sampai tidak sadar, di balik pernyataan itu Pak Praps terlihat galau, cemas, dan tidak percaya diri. Ini terlalu aneh untuk seseorang yang baru saja memenangkan pemilu. Mbak Is mulai belibet. Menang dalam satu putaran, menang 58% pula, ya kan? Jenderal sisan, kurang apa? Apa yang perlu ditakutkan dari PDIP? Wong pendukung Prabowo Gibran aja selalu menghina pendukung PDIP dengan istilah kaum baterai low bat 16%. Itu kan tanda belagu. Belagu tanda percaya diri. Lah kok pucuk pimpinannya malah kelihatan panik. Bung Karno itu proklamator, bukan inisiator PDIP. Bahkan ngerti anaknya jadi ketua umum PDIP saja ya nggak ngerti beliau itu, gitu loh. Sampai-sampai penting banget ya bagi Pak Praps menyebut nama Jokowi. Katanya yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya. Udahlah, nggak usah malu-malu gitu. Presiden Jokowi, ya kan? Bener Pak Praps. Pak Praps memang tidak pernah sembunyi-sembunyi. Tapi itu beda dengan yang dukung Anda. Yang suka selintutan, delian, wedi konangan. Cek saja. Pernahkah Pak Jokowi bilang lebih mendukung Prabowo dibanding Pak Anies atau Pak Ganjar? Lah ora toh? Nah, ning kan kita itu nggak goblok. Masa bapak randukung anake? Yo ora. Uniknya si pendukung mau dukung aja ya wisin gitu loh. Ngomong A tapi melakukan B. Bilang anak belum cukup umur tapi justru membuat konspirasi untuk ngadalin aturan umur itu lewat MK. Ditambah cawe-cawe dan segala penggelontoran bansos. Jokowi yang suka sembunyi-sembunyi itulah akhirnya yang membuat Pak Praps menang. Stres karena panik akan masa depannya saat memerintah nanti, Pak Praps jadi lupa. Siapa yang benar-benar berjiwa pengkhianat dan layak diwaspadai? Dan mana yang kesatria berkompetisi dengan sportif tanpa selintutan, tanpa main kayu dan tidak main belakang? Enaknya apa tahu main belakang, boleh depan. Bertarung itu dari depan, berhadapan-hadapan. Jangan jadi musuh dalam selimut. Lah yo kruntelan dhewe engko. Sebenarnya apa sih yang bikin Pak Praps panik? Mungkin loh ya, mungkin. Kejengkelan Pak Praps kepada PDIP ini berawal dari usaha timnya untuk mendekati Bu Mega yang gagal total. Bayangin saja, selama Lebaran, Rosan Rolani, ketua tim pemenangan 02, sampai 2 kali bolak-balik ke rumah Bu Mega. Ada apa coba? Nah, kalau mau halal bihalal dan silaturahmi kan ya biasanya ya cuma sekali. Sampai 2 kali itu udah kayak konsultasi skripsi. Kayak orang mau ngajuin proposal aja.
Konon kepanikan disebabkan karena Jokowi masih ingin terus cawe-cawe ke pemerintahan Prabowo. Mulai dari penyusunan kabinet sampai tindakan diam-diam Jokowi menyusun kekuatan bersama Golkar dan bukan Gerindra. Suara Gerindra juga merosot di salib mbek Golkar ya toh. Setelah PSI gagal masuk parlemen, Jokowi mengandalkan Golkar sebagai kendaraan putra mahkotanya, sang anak lanang kesayangan Bapak Wapres kita yang terpilih karena bijaksana, pintar, ganteng, dan sakti mandraguna. Iyalah Bapak Gibran Raka Buming Raka. Jeng jeng. Artinya, meski yang menjadi ban serep adalah Wapres, justru Jokowi hanya akan menjadikan Pak Prap sebagai presiden sementara. Sampai waktunya si anak lanang ikut Pilpres 2029 atau bahkan bisa lebih cepat. Amit, 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 amit. Yang ini jangan sampai terjadi. Sehat terus ya Pak Praps, amin. Lah wong wes kepilih ya mari kita dukung bareng. Saksikan bersama. Iso kerja tenanan apa ora? Iya toh? Bagaimanapun Pak Praps ini seorang jenderal, seorang patriot sejati yang membela NKRI dalam berbagai pertempuran. Nasionalismenya juga tidak diragukan lagi. Pak Praps jauh lebih dibutuhkan bangsa ini daripada wakilnya. Amit amit Pak. Jangan sampai Pak Praps dijatuhkan di tengah jalan dengan konspirasi demi naiknya yang mulia, yang terhormat, yang bijak. Ialah Bapak Wapres terpilih. Mungkin inilah yang bikin Pak Praps resah dan berusaha mencari jalan merapat ke PDIP. Minimal, mengingat kemampuan Jokowi yang tega melakukan apapun demi kekuasaan, Pak Praps memerlukan dukungan yang bisa diandalkan di parlemen. Dengar-dengar nih, dengar-dengar. Demi menjaga semua kebijakan-kebijakan Pak Praps di parlemen, Golkar yang dibawa kendali Jokowi akan menggandeng PKB. Setelah sebelumnya menyingkirkan Caimin. Kejam memang kalau sampai benar-benar terjadi. Tapi jangan pernah heran. Sesuatu yang dibangun dari pengkhianatan akan terus memancing pengkhianatan. Ingat Ken Arok yang memperoleh tahtanya dengan membunuh Tunggul Ametung dan sebelumnya Empu Gandring? Nah, tahta Ken Arok juga berakhir dengan dirinya dibunuh anak Tunggul Ametung. Nah, di masa modern mungkin cara-cara sekeji pembunuhan tidak ada lagi. Tapi kelicikan dan pengkhianatan pada prinsipnya sama. Bentuknya bisa apapun, apa aja. Mungkin inilah yang membuat Pak Praps segera ingin merangkul PDIP. Partai banteng ini walaupun sering disebut terlalu kaku, keras, dan sulit kompromi, tetapi terbukti sebagai partai yang paling berprinsip. Kan tidak semua yang kaku itu tidak baik. Cara mainnya PDIP itu fair play. Berpolitik dengan terus terang, tidak main selintutan, apalagi berselingkuh. Sifat ini sebenarnya persis sifat Pak Praps. Apa adanya, kesatria, gentleman ya. Inilah nilai-nilai etis. Mau sayang 1000 sayang. Kelihatannya PDIP tidak merespon. Memilih menjadi oposisi sehingga bisa melakukan checks dan balance terhadap kebijakan pemerintah. PDIP sebenarnya tidak punya masalah pribadi dengan Pak Praps. Bahkan Bu Mega lah yang membuat Pak Praps dapat pulang ke Indonesia dan kemudian ikut konvensi Partai Golkar untuk memilih capres di tahun 2004. Masalahnya, PDIP tidak dapat menerima pencalonan Bapak yang mulia Wapres terpilih kita yang bijaksana, sakti, dan pandai itu. Ada pelanggaran etika yang berbuntut pelanggaran konstitusi di dalamnya. Penyalahgunaan penyelenggaraan negara. Ya toh? Menerima tawaran kerjasama dari Pak Praps mungkin bagi PDIP sama dengan menerima Bapak Wapres terpilih yang menjadi kebanggaan dunia itu. Menerima sesuatu yang cacat hukum.
No. Dan ini mungkin yang bikin Pak Prap jadi galau. Berkeluh kesah meminta jangan mengganggu jika tidak mau bekerja sama. Ya ampun Pak Praps, kabinet aja belum mulai. Bapak kan belum dilantik. Gimana mau mengganggu? Apalagi seperti kata Pak Ganjar, bisa jadi yang mengganggu itu justru yang berada di dalam. Waspadai musuh dalam selimut. Bukannya Pak Prap setengah mati mendekat ke PDIP demi mewaspadai musuh dalam selimut. Nah, mungkin Pak Prap perlu membiasakan tidur tanpa AC, jadi tidak perlu pakai selimut. Soal Bung Karno, Pak Prap benar dengan menyatakan Bung Karno itu milik rakyat Indonesia. Bahkan suatu kehormatan besar bila Pak Prap tanpa malu-malu menyatakan hal ini. Tanpa takut elektabilitasnya tergerus karena seringkali memilih menampakkan nasionalisme dengan memuja Bung Karno. Itu tidak disukai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan tidak sedikit dari kelompok itu yang menjadi pemilih Pak Prap. Pernyataan Pak Prap membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDIP selama ini dalam mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya. Di masa Orde Baru dulu, peran dan ketokohan Bung Karno dikerdilkan. Tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagaimana mestinya. Mungkin ya toh. Pak Prap sekarang tahu persis yang memperjuangkan nilai-nilai Bung Karno selalu mendapat tempat di masyarakat. Memperoleh simpati rakyat, mendapat suara tinggi elektabilitasnya, ya toh. Oleh karena itu, mati-matian Pak Prap ingin mendapatkannya. Masalahnya, Pak Prap perlu berhati-hati dalam berbicara. Bisa jadi bumerang. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE. Ada lagi undang-undang pencemaran nama baik. Dan ada jejak digital yang kejam. Tidak ada partai yang mengklaim Bung Karno sebagai miliknya. Termasuk PDIP. Bahwa PDIP mungkin satu-satunya partai yang menjalankan ideologi Soekarno dengan tegak lurus, mungkin iya. Karena banyak partai lainnya lebih memilih ideologi lain seperti agama atau menjalankan kebijakan pragmatis tanpa idealisme. Yang penting menang, yang penting dapat bagian, kan gitu sekarang. Berarti PDIP hebat juga ya, tetap jadi partai ideologis yang menjaga idealisme dan tetap menang pemilu. Sedang yang lain dibela-belain pragmatis, tetap aja kalah. Artinya, masyarakat kita itu menyukai idealisme. Masyarakat kita itu masyarakat yang menjunjung etika. Kenapa Pak Prap terlihat takut dengan PDIP dan konsistensinya menjunjung ajaran Bung Karno? Semua orang tahu, Pak Prap sih diam-diam memang pengagum Bung Karno. Bukan tidak sering Pak Prap menceritakan masa kecilnya yang pernah digendong Bung Karno. Pastilah saat itu Pak Prap seorang anak yang gemoy dan menggemaskan. Dan pengalaman ini jelas membekas di hati Pak Prap. Kalau kita perhatikan, baju yang sering dipakai Pak Prap itu juga identik dengan baju Bung Karno loh. Coba deh perhatikan. Di awal berdirinya Partai Gerindra dulu, partai tersebut sering membranding Pak Prap sebagai Little Soekarno. Meskipun semua tahu Pak Prap adalah anak kandung Begawan Ekonomi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, yang sekaligus juga salah satu tokoh Partai Sosialis Indonesia di zaman dulu. Ideologi sosialisme yang diperjuangkan Partai Sosialis itu serupa dengan apa yang menjadi ide kerakyatan Soekarno. Negara harus berperan aktif dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak seperti kapitalisme yang membiarkan usaha kecil tergilas pemodal besar, oligarki. Masalahnya, sudahkah Pak Prap konsekuen dengan ajaran kerakyatan sebagaimana yang diperjuangkan Bung Karno? Ide makan siang gratis itu baik, tapi bagaimana dengan impor sapi yang berlebihan itu? Adilkah bagi petani dan peternak lokal?
Nah, bagaimana dengan kekayaan Indonesia yang katanya dicuri itu? Apa kami sebagai rakyat bisa yakin hal itu akan diupayakan Bapak, sementara para pelaku korupsi ada di barisan pendukung Bapak? Bung Karno dengan gagah berani menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Beranikah Bapak membuat tindakan serupa? Stop menjual kekayaan negara dengan alasan demi masuknya investasi asing. Misalnya seperti itu. Maukah Bapak berpihak pada rakyat dan bukan dengan oligarki? Meski yang dihadapi adalah adiknya sendiri. Tidak cukup dengan mengklaim Bung Karno bukan milik satu partai untuk terlihat sukornalis. Ikutilah keberanian Bung Karno. Pak Praps, Anda itu jenderal, sekaligus pemenang pilpres. Tapi kok masih gelisah kayak orang kalah gitu loh. Jangan gitu dong. Segitu yang ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.